Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Oke, silakan. Ya, Ustaz mau nanya soal riba Ustaz. Jadi gimana hukum puasanya seorang yang memberikan riba dan yang mengambil riba? Jadi hukumnya si orang yang memberikan hutang dan memberi bunga sama orang yang berhutang. Gimana hukum puasanya orang itu Ustaz? Baik, yang pertama begini. Kita sepakati bahwa riba termasuk perbuatan maksiat dan dosa besar. Dosa besar. Jika Anda bisa menghindari riba tapi Anda tetap mengerjakan riba. Misal, Anda dikatakan Anda pinjam meminjam. Anda bisa pinjam meminjam dengan nuansa yang syariah. Tapi Anda memilih yang riba misalnya. Padahal ada alternatif untuk syariah. Maka Anda divonis sebagai berdosa. Dosanya besar. Bahkan riba termasuk satu di antara 7 dosa besar. Baiknya, Allah langsung turunkan ayat di situ di Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan ayat 281-nya. Ya, dari kanan, dari atas sampai dengan ke bawah, sampai masuk ke utang piutang. Pak, sekarang bagaimana kalau orang berpuasa tetap mengerjakan riba misalnya? Maka puasanya saat ia kerjakan dikurangi dengan dosa-dosa yang ia kerjakan dalam ribanya. Maka di sini Allah sampaikan dalam lisan Nabi SAW. Ya, 2 peringatan. Peringatan pertama bagi yang puasa yang kerjakan maksiat. Kata Nabi, as-siyamu junnatun, orang puasa yang benar itu akan mencegah dia dari berbuat maksiat, punya perisai. Jadi kalau orang puasa berbuat maksiat, ada yang tidak benar dengan puasanya. Bahkan kata Nabi katakan, fala yarfuth wala yajhal, jangan berkata-kata kotor, rafath, saling mencela, menjatuhkan, menghina, kan? Melecehkan. Wala yajhal, jangan berbuat sesuatu yang tidak pantas. Ya, maka gambaran di sini pertama jauhi itu. Jadi kalau yang kecil saja harus dihindari, mencela hindari, perbuatan kotor hindari, berbuat yang tak pantas hindari, maka bagaimana dengan perbuatan riba yang dosanya besar? Maka hindari itu, jangan sampai puasa dapat pahala tapi gugur dengan dosa-dosa yang lainnya. Ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Dosa riba itu yang paling tingkatan, dosanya sama dengan seorang anak berzina dengan ibunya. Itu baru dosanya, belum lagi siksaannya. Disebutkan dalam literatur, siksaan bagi orang yang melakukan riba itu ada 5 tingkatan secara siksaan. Di dunia, di alam kubur, saat dibangkitkan, saat dikumpulkan, saat nanti di api neraka. Ada 5 tingkatannya. Apa saja ahilman? Pertama, orang yang makan riba, maka di dunia dia akan mendapatkan kondisi situasi yang tidak akan pernah tenang hatinya, gelisah setiap saat. Makanya mohon maaf teman-teman kalau merasa bahwa ketika bekerja di lembaga yang ada ribanya gelisah dan tidak tenang, memang itu adalah penyakitnya. Mungkin uangnya banyak, mungkin uangnya bertambah, tapi nggak tenang. Ini baru tingkatan pertama di dunia. Belum lagi nanti di alam kubur. Disebutkan dalam keterangan, orang yang makan harta riba nanti akan ada di alam kubur, keadaannya seperti orang berenang di dalam lautan darah. Darah siapa Ustadz? Darah dirinya. Saat dia mau melipir ke pinggir, dia akan dibenamkan kembali ke dalam lautan darah tersebut karena harta riba yang kemudian dia makan selama di dunia. Belum lagi sampai di situ, naik ketika dibangkitkan, yaumul ba'ats namanya. Orang yang makan harta riba, maka nanti akan dibangkitkan seperti orang gila yang kesurupan. Al-Baqarah 275. Jadi nanti kalau teman-teman saat dibangkitkan, ada orang yang jalannya kayak kesurupan, maka dia adalah orang yang selama ini sibuk dengan yang riba. Belum lagi saat nanti di yaumul mahsyar, saat dia dikumpulkan, Allahu Akbar, saat nanti dia dikumpulkan, maka dia akan diajak perang, bukan oleh manusia, tapi oleh siapa? Allah dan Rasul. Kalau yang ngajak perang Allah dan Rasulnya, kira-kira menang atau kalah? Pasti kalah. Gak sampai di situ. Ketika dia dimasukkan ke dalam api neraka, maka dosa riba itu tidak ada kecuali khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalam api neraka.
riba itu dosa besar. Makan riba contohnya gimana nih Umar? Teman-teman sekalian, ini riba ini termasuk orang-orang yang Allah laknat ya. Orang yang melakukannya, orang yang memberikan Pinjaman, hutang piutang, uang, rentenir dan sebagainya. bahkan Betul. peminjam itu tadi. Hutang piutang atau pinjaman itu diperbolehkan karena tujuannya adalah tolong menolong, Betul. bukan membuat orang itu semakin susah. Jadi orang-orang yang terjebak pada riba ini juga termasuk bagian dari dosa besar. Insya Allah. Ya, dia zalim pada orang lain, dia melakukan sebuah ketidakadilan kepada orang lain, dia suruh orang lain untuk bayar lebih banyak dari yang dia tidak mampu. Termasuk orang yang mau melakukannya juga sudah tahu ancaman ini tapi dia mau melakukannya sehingga dia hidupnya jauh lebih susah karena Allah sudah dan Rasulullah sudah memberikan ancaman-ancaman bagi orang yang melakukan riba. Antum kira dosa riba itu bisa diampuni dengan banyak sedekah? Antum kira dosa riba itu bisa ditutup dengan banyak sholat? Tidak, tidak. Dosa riba itu tidak bisa ditutup dengan perbanyak sedekah atau perbanyak sholat. Tidak bisa. Rasul katakan, harta dari hasil riba itu apabila disedekahkan maka akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila disimpan maka tidak ada keberkahan di dalamnya. Dan apabila engkau meninggal maka harta tersebut mempercepat engkau masuk ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla.